Shalom, selamat pagi JCC Cijantung. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini saya mau lihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan, melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Sama-sama kita mau taruh tangan kita di dada. Katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi nyatakan, Tuhan turut bekerja. Dengan iman katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang paling mulia untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Kau muncul sepasti mentari yang akan pasti hadir Tuhan di pagi hari. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Setiap langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia, Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar
fajar, gantikan malam, hapuskan air mata. Dia akan turun seperti hujan, menggenapkan janji-janjinya dalam hidupku. Mari sama-sama kita mau ambil waktu sejenak untuk kita mau perkatakan janji, untuk kita mau perkatakan firman Tuhan. Katakan, kau setia Tuhan, janjimu ya dan amin Tuhan. Kehadiranmu pasti Tuhan, sepasti fajar yang muncul di pagi hari Tuhan. Kami mau katakan kau selalu baik, kami mau katakan kau selalu setia. Kami mau katakan lewati semuanya kau turut bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Dan akan terus bekerja untuk kebaikan kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Tiada kasih seperti-Mu, tiada kasih seperti-Mu. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sandarkan hidup kami pada tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau nyatakan, Tuhan selalu setia dalam hidupku. Sepasti fajar merahati setiap Tuhan selalu
kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kalau saudara ada handphone bisa dibuka. Matius 4 ayat 1 sampai ke 11. Saudara yang di tengah, suara saya jelas? Bisa jelas ya? Baik, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bergantian. Sudah lama kan kita nggak baca bergantian ya? Mari kita baca, saya ayat pertama, saudara ayat kedua dan seterusnya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua, berpuasa 40 hari, 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ayat 7, ya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, saudara, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, saudara, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, engkau berbakti. Saya ulangin lagi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Baik, hari ini kita akan membahas tentang firman ini pada saudara-saudara semua. Dalam Alkitab itu peristiwa akan Tuhan Yesus dicobai itu ada di 3 Injil. Matius, Markus, Lukas, 3 Injil ini mencatat tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai. Nah, waktu dia dicobai, kalau kita melihat dari ayat kedua, Matius 4 ayat kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus ya. Mungkin kita lihat aja videonya. Kita lihat dulu videonya bagaimana ini, nanti saya akan menjelaskan pada saudara. Dia akan mengalami pencobaan. Nah, saya berdoa supaya kita semua bisa keluar dari pencobaan dan menang. Katakan amin. Kadang kala ya udah, besok menang. Ya. Kemarin saya hadir di satu seminar, dia berkata, seorang pengusaha yang udah 25 tahun, dia berkata jatuh 10 kali, bangun 100 kali. Jadi saya berdoa saudara pun tetap berkemenangan. Katakan amin. Ya. Yang pertama yang mau saya cerita di sini tentang pencobaan. Iblis itu, tadi kalau di gambar ini, tadi di video ini digambarkan seperti ular. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pencobaan, mari saya akan cerita sedikit tentang ular. Ular itu dipilih oleh iblis untuk menjadi penggambaran daripada sosok iblis itu ya. Iblis itu, ular itu satu-satunya binatang yang, perhatikan saudara, tidak berkedip ya. Jadi dia lain, dia nggak berkedip, matanya lihat terus begini. Jadi iblis itu digambarkan kalau nyari saudara itu dia dilihatin terus, kapan lu jatuh. Saudara pernah dilihatin orang nungguin orang jatuh, yaitu iblis. Matanya tidak berkedip. Lalu ada satu cerita saya dengar ceritanya dari internet. Ada seorang perempuan di Amerika, dia piara akan ular piton yang cukup besar
Dipelihara ular piton, lalu ular piton ini mendadak tidak mau makan. Biasanya makan, dia kasih makan tikus dan lain-lain. Tiba-tiba satu waktu ular piton ini tidak mau makan, berbulan-bulan. Jadi setelah berbulan-bulan datanglah si wanita ini bawa ularnya gitu ya, ular segede gitu dibawa pakai mobilnya, dibawa ke dokter hewan. Lalu dokter ditanya kepada dokter hewan, ini sakit apa ular ini? Kok dia nggak mau makan? Lalu si dokter hewan ini melihat, mengecek akan ular piton yang besar ini dan akhirnya dia memberi satu pertanyaan yang cukup seru juga. Dia tanya begini, ini ular sebenarnya nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja dia. Lalu dia tanya sama perempuan ini, kamu piara ular ini sebagai pet atau binatang peliharaan di mana? Dan dijawab, di dalam kamar saya. Oh, oke. Lalu kamu kasih kerangkeng? Enggak sih, kasih kotak aja begitu. Kan dia ular tidak berbisa. Oh, oke. Lalu pertanyaan kedua, kadang-kadang kalau malam dia keluar enggak? Dia turun deketin kamu punya tempat tidur. Iya kadang-kadang. Tapi ya ular kan begitu. Dan dokter hewan ini berkata, dia ini, ular ini tidak makan berbulan-bulan. Karena ular ini sedang mempersiapkan dirinya untuk makan kamu. Ya. Jadi saya mau, ini satu karakteristik yang serem ya begitu ya. Tetapi itulah iblis. Dan jangan dibilang tidak ada. Nah, iblis ini seringkali nanti saya akan jelaskan kepada saudara, seringkali yang merusak akan berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Karena itu hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus dan kita dikuatkan semuanya. Amin. Nah, yang pertama, pencobaan pertama adalah, ya coba kita lihat ayat yang ketiga, Matius 4 ayat yang ketiga. Jika engkau anak Allah, Tuhan Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam, lalu dikatakan jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Coba ada gambarnya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, saya ini suka makan, makanya saya gemuknya lebih. Kalau saya udah lapar itu, memang betul sih. Kalau saya lewat jalanan itu, kalau ada spanduk ayam goreng atau apa itu langsung pengen mampir gitu ya. Sama kayak anak saya, kalau dia lihat internet, apa langsung dia cari di Gojek. Nah mungkin Tuhan Yesus 40 hari 40 malam, dia lihat roti, dia lihat batu, dipikir wah udah kayak roti nih batu nih. Dan iblis bilang, apa tadi? Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, saudara harus tahu, saya belajar satu ayat di sini, lalu Tuhan Yesus berkata ayat keempat, Matius 4 ayat yang keempat, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya Tuhan Yesus bilang apa? Manusia ini hidup, saudara-saudara ya perhatikan baik-baik, bukan karena kamu makan apa, tetapi karena Tuhan suruh kamu hidup. Ini dalam loh. Saudara harus ingat bahwa kita ini hidup karena Tuhan yang suruh hidup. Bukan karena kamu makan apa baru kamu hidup. Atau kamu kerja apa, kamu punya gaji berapa baru kamu hidup. Tidak, kamu hidup karena Tuhan bilang kamu harus hidup. Jadi makanan bukan menjadi dasar daripada kehidupan. Keuangan bukan menjadi dasar daripada kehidupan. Tetapi karena firman Allah yang berkata, hiduplah kamu. Unike hidup. Hiduplah kamu. Siapa? Hermawan. Hidup. Sampai sini saudara nangkep ya. Itu dulu dasarnya Tuhan yang suruh kita hidup, jadi hidup. Nah yang kedua yang saya catat, coba ada tadi poinnya. Batu menjadi roti. Nah seringkali iblis itu membuat roti itu
Dicarinya susah sampai jadi kayak batu. Ya. Karena di Kejadian 1 Tuhan Yesus mengutuk, katanya Tuhan itu mengutuk manusia waktu jatuh dalam dosa. Engkau akan susah payah cari kerjaan, susah payah. Sehingga sering kali kita cari kerja itu susah. Nyari roti kok kayak nyari batu. Itu keras gitu loh. Nah, di dalam Tuhan Yesus mau mengajarkan kita. Tidak seperti itu. Kita anak Tuhan tidak seperti itu. Katakan amin. Tidak keras. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung semua kutuk kita. Sehingga kita bekerja itu jangan lagi ada kata-kata di gereja ini yang punya kata-kata suka merendahkan diri ya, tapi kurang baik begitu ya. Bagaimana kabarmu? Kerjaan baik. Baik, ya mencari sesuap nasi. Tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Katakan amin. Ngapain kamu kerja cari sesuap nasi? Kamu cari sesuap nasi ke gereja loh. Ada beras. Gak usah kerja. Gereja ada beras. Gak percaya tanya siapa yang sudah terima beras. Semua terima. Jadi jangan bilang sesuap nasi lah Pak. Tidak boleh, karena Tuhan Yesus berkata itu tidak susah lagi buat kita. Katakan amin. Tuhan memberkati engkau. Engkau tidak susah dalam bekerja. Yang terima berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Enggak susah. Ada beberapa saudara, tiba-tiba Roh Kudus bilang ada beberapa saudara yang susah banget cari kerjaan. Saudara berasa hidup ini seperti batu, susah banget. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret, Tuhan memberikan roti kepada yang dicintainya. Amin. Baik saudara, kita lanjutkan saudara. Yang kedua saya langsung masuk ke bagian yang pencobaan kedua. Bisa Verdi? Kerajaan dan kemegahan. Nah, kita lihat ya, kerajaan dan kemegahan ini kita lihat dari Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis suka minta kita menyembah dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mari kita lihat yang ayat kelima. Lukas 4 ayat kelima dikatakan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Garis bawahi kata sekejap mata. Coba lihat poin yang kedua tadi, Verdi. Poin yang kedua. Kerajaan dan kemegahan. Tuhan Yesus dibawa ke satu gunung yang mungkin banyak orang berkata gunung itulah Gunung Nebo atau Bukit Pisgah di Israel ya, Gunung Nebo, karena dari tempat gunung itulah dia bisa melihat seluruh Yerusalem dan seluruh Israel serta kerajaan-kerajaan yang ada di Israel termasuk istana Herodes dan sebagainya, hanya dari gunung itu paling tinggi. Nah, ditunjukkanlah dari iblis tunjukkan kepada Tuhan Yesus ada begitu banyak godaan-godaan termasuk di dalamnya wanita, power, kerajaan, kuasa. Orang-orang nyembah dia, wah hebat ya, wah dahsyat ya. Pujian-pujian dunia ditunjukkan semua kepada Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan kata ayat tadi, Lukas 4 ayat 5. Lukas 4 ayat 5, saya kutip dari seorang hamba Tuhan, dia berkata, dalam sekejap mata. Coba baca 1, 2, 3, dalam sekejap mata. Menarik dituliskan kata sekejap mata. Jadi sekejap mata itu cuma a blink of an eye. Tak begitu. Ya. Cara iblis menggoda itu adalah a blink
of an eye. Dia tutup matanya sebentar, terus buka mata, dia seolah-olah hebat semua. Nah, itu cara iblis untuk menunjukkan kerajaan, kemegahan, power. Seringkali orang cari kuasa gelap, ya kan? Hanya karena sekejap mata. Seorang hamba Tuhan berkata, coba kalau 2 kejap dan 3 kejap mata engkau lakukan, pasti tidak jadi melakukan itu. Karena sekejap mata pikirnya enak sesaat, maka engkau melakukan itu. Seks sebelum nikah pikirnya enak sesaat. Hamil di luar nikah enaknya sesaat, tapi nanti rasa bersalahnya sampai tua. Karena sekejap mata. Ada fotonya tadi, saya tadi kasih foto pas saya lihat ada sebuah kisah yang lucu di Cina. Ada satu orang anak muda, dia pengen beli iPhone, dia jual 1 ginjal ke pasar gelap demi beli iPhone. Habis gitu menyesal berapa lama? Seumur hidup. Usai alami mengerikan karena akhirnya cuci darah seumur hidup. Kenapa? A blink of an eye. Sekejap mata. Engkau lihat uang, lumayan nih pakai iPhone, gaya-gayaan. Bisa keren-kerenan sama Jeff, gue punya iPhone 12 nih, iPhone baru. Habis gitu lu dicuci darah seumur hidup. Jadi hati-hati dengan yang sekejap mata. Katakan amin. Banyak orang-orang itu susah, tidak diedukasi seperti ini. Ditawarinlah pesugihan pakai darah. Nanti lu susah di neraka, kekekalan lu. Karena sekejap mata. Ada yang bilang pakai tumbal. Saudara, jangan sekejap mata. Saya nggak tahu ini firman buat siapa. Tapi kalau itu saudara, berhenti dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya. Kembali tadi ke poin kedua. Jangan sekejap mata. Lihat ya. Kerajaan dan kemegahan itulah power atau yang disebut Tuhan Yesus ragi Herodes. Kekayaan, kebesaran, harta, tahta ya itu, semuanya itu. Itu yang disebut ragi Herodes. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita orang-orang Kristiani hati-hati sama itu. Lalu ada lagi orang berkata, "Pak, Bapak punya uang ya 10 juta, masukin nih Pak. Bulan depan dapat uangnya udah 18 juta. Sekejap mata untungnya." Saudara masukin 3 bulan, hilang semua uang saudara. Hati-hati. Katakan amin. Apalagi di zaman krisis begini banyak yang menawarkan instan. Tapi perhatikanlah, tidak ada yang instan. Semua ada prosesnya. Teman saya mau kurus, dia pergi ke dokter. Dia ambil lemaknya, pergi ke Korea. Ambil lemaknya, ambil semua. 3 bulan, kurus banget saudara. Kemana lemaknya hilang semua? 3 bulan berikutnya, gede lagi. Gede. Karena mau yang sekejap mata. Kalau engkau mau kurus, ikutilah prosesnya. Amin. Kalau engkau mau kaya, ikutilah prosesnya. Bekerja keras, inovasi. Lakukan itu semua. Bangun lebih pagi dari orang. Engkau lakukan itu semua, engkau juga nikmatinya panjang. Katakan amin. Ya. Baik. Lalu kita lanjutkan yang ketiga adalah godaan yang ketiga adalah tiba-tiba Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, ke atas bait Allah, ada gambarnya ya. Dia tiba-tiba naik ke atas bait Allah dan disuruh lompat. Katanya kalau kamu lompat, Alkitab berkata malaikat akan menatang kamu dan kamu tidak akan jatuh. Lalu Tuhan Yesus tidak mau. Nah, godaan yang ketiga adalah, saudara perhatikan baik-baik ya. Ini sakti loh. Jadi waktu Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis, dia pindah 3 tempat. Jadi siapa yang bilang di padang gurun? Tidak. Tuhan Yesus masuk ke sebuah alam di mana fisik dan
Spirit itu sudah melewati batasnya. Jadi dia ada di padang, lalu tiba-tiba dia pindah lagi ke bukit Nebo, lalu dia pindah lagi ke bait Allah. Itu kalau saudara ke Israel, 3 tempat itu beda-beda semua. 3 tempat pencobaan Yesus itu. Nah, waktu di bait Allah, kenapa dibawa ke sini? Kenapa dibawa ke sini? Karena kalau dia lompat dari bait Allah, lalu dia ditatang oleh malaikat, maka semua orang yang ada di bait Allah, semua kepala rumah ibadah, semua orang-orang langsung bilang, wah, inilah dia, kepala rumah Tuhan yang paling hebat. Betul ya? Jadi menunjukkan bahwa dia, tapi Tuhan Yesus gak mau, gak perlu. Karena Tuhan Yesus bilang peninggian itu datangnya dari Tuhan. Ya, saudara lihat poinnya coba. Coba ulang lagi poinnya. Yang pertama, ini batu menjadi roti, tentang harta. Yang kedua, power, mau cepat kaya sekejap mata. Yang ketiga, lihat nih, lompat dari bait Allah atau dikatakan tahta atau disebut ragi Farisi. Bukankah 3 ini yang dicari dunia sampai hari ini? Yang pertama harta, yang kedua tahta, kemegahan dunia dan powernya dalam sekejap mata, saudara ingat. Yang ketiga adalah bukan tahta ya, tapi disanjung orang secara moral. Saudara mengerti ragi Farisi? Ragi Farisi itu orang paling suci di bait Allah, disanjung-sanjung orang. Wah, dia moralnya hebat ya. Dia paling baik ya. Itu ragi Farisi. Dan Tuhan Yesus berkata, hati-hati sama ragi Farisi. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang kehidupan keagamaan kamu. Gak usah diketahui semua orang. Kalau kamu mau berdoa, jangan seperti orang Farisi. Berdoa berasa dia yang paling suci. Tetapi kamu masuklah ke kamar, tidak ada orang yang tahu. Kamu cari Tuhan di sana. Sampai sini David. Kalau sekarang orang mau nyalek, saudara lihat sendiri kan buktinya. Orang yang mau nyalek tiba-tiba pakai kopiah semua. Tiba-tiba pakai baju religi semua. Tetapi gereja mengajarkan kalau engkau cari Tuhan, kalau engkau mau melayani, diam-diam. Engkau mau kasih persembahan, diam-diam, Tuhan ini pengorbananku. Betul? Kalau engkau mau melayani rumah Tuhan, engkau lihat ada sampah, ada tergeletak mungkin sampah, engkau angkat sampahnya, engkau masukin, Tuhan, aku melayani rumahmu. Diam-diam. Saudara jadi tegang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harta disanjung orang. Lalu Tuhan Yesus lewati semua. Tapi Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, bagian terakhir, saudara, bagian terakhir. Bagaimana Pak kalau kita masuk dalam pencobaan? Karena semua orang pasti masuk dalam pencobaan. Ada hal-hal gelap yang harus kita lewati dalam hidup. Dan ada hal-hal gelap yang menurut dari pengalaman hidup saya, yang kadang kita juga tidak tahu kenapa. Saudara tidak bisa tanya Tuhan, oh mungkin ini ada rencana Tuhan di depan. Kadang saudara juga gak tahu, benar gak sih ada rencana atau enggak. Tetapi satu hal, waktu engkau sedang melewati pencobaan dalam gelap, ada beberapa poin yang saya mau berikan buat saudara pada pagi hari ini. Poin yang pertama, kita lihat dari Tuhan Yesus. Lawan itu dengan firman Allah. Katakan amin. Setiap engkau masuk dalam gelap, kalau di gereja mungkin banyak yang susah secara ekonomi, lawanlah itu dengan firman Allah. Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan itu setiap hari. Kebajikan dan kemurahan mengikuti langkahku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lawan keadaan kita dengan firman Allah. Katakan amin. Seringkali kalau kita dalam gelap, bukan firman Allah yang keluar, tetapi kata makian yang keluar.
Dasar kamu istri nggak bawa hoki. Ada nggak yang begitu? Dasar orang tua nggak kasih warisan ke anak-anaknya. Engkau mulai salahkan semua orang lain. Tetapi engkau waktu dalam dicobai oleh Tuhan, lawan dengan firman Allah. Sekali lagi katakan bersama saya, kebajikan, kemurahan mengikuti aku. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Lawan dengan firman Allah. Kalau engkau sakit, lawan dengan firman Allah. Oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Kalau engkau tertuduh, engkau berkata dalam nama Yesus, semua tuduhan sudah dipaku di atas kayu salib. Katakan amin. Ya, lawan dengan firman. Seringkali kalau kita dalam masalah, saya ingat seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, dia datang ke gereja tidak untuk mengeluarkan firman, tetapi engkau pengen dapat firman. Padahal justru di dalam pencobaan, engkau lebih perlu untuk engkau mengeluarkan firman. Katakan amin. Engkau berkata, Pak Albert hari ini bicara apa ya? Hari ini Pak Albert mau sampaikan, engkau punya mulut harus keluarkan firman. Katakan amin. Yang kedua, poin kedua, ingat hidup yang engkau pertaruhkan. Kalau engkau masuk cobaan, engkau lihat uang sekejap mata, ingat anak-anak, ingat istri. Kalau engkau ditawarkan jimat, tumbal, pesugihan, cara cepat, ingat hidup yang dipertaruhkan. Ingat jiwamu itu berharga. Katakan amin. Ya, ingat. Yang ketiga, waktu engkau dalam pencobaan, engkau harus ingat bahwa pertolongan kita datang dari mana? Dari Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Pertolongan kita bukan dari gunung-gunung, orang kanan kiri, koneksi. Saudara harus ingat dalam pencobaan, pertolongan kita datang dari Tuhan. Ayo saudara angkat tangan, coba kata-kata, ikuti saya, pertolonganku datang dari Tuhan. Sekali lagi, pertolonganku datang dari Tuhan. Taruh tangan dada saudara, katakan, pertolonganku datang dari Tuhan semesta alam. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.
bernyanyi sambutlah sang penebus, tinggi di puncak